Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bab yang kedua, bagian yang ketiga tentang Injil Kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Kerajaan Allah telah datang melalui kedatangan Yesus yang pertama kali, dan kerajaan Allah sedang berlangsung di bumi melalui gereja atau orang percaya yang menyatakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Dan sekarang kita akan belajar yang ketiga tentang kerajaan Allah akan digenapi. Jadi, kerajaan Allah akan digenapi melalui kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi pada kedatangan Yesus yang kedua kali, keadilan Allah, kebenaran Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah akan dinyatakan dengan sepenuhnya, akan dinyatakan secara sempurna, dan Allah lah yang akan berkuasa penuh dan memerintah dengan sepenuhnya di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga yang kekal itu. Nah, kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu? Ada banyak manusia yang memprediksikan, yang meramalkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sejak dahulu kala, pada zaman gereja mula-mula abad pertama, sudah banyak orang yang memprediksikan atau meramalkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada tahun 156, seorang tokoh Kristen, Montanus dari Persia, memprediksikan tentang kedatangan Yesus Kristus, bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya di Yerusalem, di Asia Kecil, dan Yesus akan mendirikan Yerusalem baru. Dan hal ini didukung oleh nabiah karismatik yang bernama Priscilla dan Maximilla. Tapi itu juga tidak terjadi. Manusia boleh meramalkan, tetapi apa yang pasti datangnya adalah dari Tuhan. Nah, William Miller pada tahun 1836 dia juga meramalkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. William Miller adalah pendiri gerakan Millerite, dan pengikutnya sampai hari ini dikenal dengan nama Seventh-day Adventist Church. Jadi dia meramalkan bahwa Yesus Kristus akan datang pada tanggal 21 Maret 1843. Lee Jang-rim di Korea Selatan, dia adalah seorang penterjemah Alkitab dan pelayan di gereja Presbyterian. Dengan kelompoknya, Mission for the Coming Day, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali pada tanggal 28 Oktober 1992. Dan Indonesia tidak mau kalah, ya kan? Nah, pendeta Mangapin Sibuya, pendeta dari Gereja Rema Pentakosta Philadelphia di Banleda, Bandung, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya di kota Bandung pada tanggal 10 November tahun 2003. Karena itu dia dan para pengikutnya dari berbagai tempat di kota di Indonesia datang ke kota Bandung, dan mereka di sana selalu berdoa, beribadah, berpuasa untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mengatakan bahwa Yesus akan mengangkat pendeta Mangapin Sibuya dan para pengikutnya. Tetapi pada hari H, ini apa yang mereka lakukan jadi mereka datang dari berbagai kota di Indonesia. Nih, apa yang terjadi pada hari H?
ketika mereka mempersiapkan diri untuk pengangkatan itu, yang datang adalah bukan Yesus Kristus tetapi polisi menangkap mereka, menangkap pendeta Mangapin Sibuya, lalu mengadilinya dan menghukumnya di dalam penjara karena dianggap sebagai penyesat. Nah, yang paling menghebohkan adalah apa yang kalian tahu, dan mungkin kalian sudah menonton filmnya, tentang ramalan bahwa kiamat atau kedatangan Yesus Kristus tahun 2012, bahwa tanggal 21 bulan 12 tahun 2012 berdasarkan ramalan suku Maya atau berdasarkan kalender kuno suku Maya, dan juga pengetahuan manusia mengatakan bahwa akan terjadi ledakan matahari yang sangat dahsyat dan akan menghancurkan bumi. Jadi terjadi ledakan, dan itulah hari kiamat. Itu menurut mereka. Padahal suku Maya ini juga yang di Meksiko ini sudah punah, nggak ada lagi ya. Jadi apapun yang diramalkan, diprediksikan oleh manusia, manusia boleh-boleh saja memprediksikan segala sesuatu. Tetapi kebenaran firman Allah itulah yang terjadi. Nah, masih banyak lagi orang-orang yang dengan apakah kepintarannya, apakah yang menurutnya penglihatannya dan sebagainya meramalkan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetapi firman Allah mengatakan apa tentang kedatangan Yesus Kristus? Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, kedatangan Yesus yang kedua kali maksudnya, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Sebab kamu sendiri benar-benar tahu bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi Alkitab dengan sangat jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi Yesus pun tidak, katanya. Kenapa demikian? Lalu kenapa manusia pintar-pintaran lebih pintar dari Yesus? Begitu. Dengan memprediksikan kedatangannya. Ini adalah rahasia Bapa di sorga. Jadi orang percaya menanti kepastian yang tidak pasti. Apa artinya? Yesus Kristus pasti datang untuk yang kedua kalinya. Tetapi kapan waktunya tidak dapat dipastikan, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu adalah rahasia Bapa di sorga. Dan di kitab Matius 24 ayat 14 dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi tugas orang percaya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kapan Injil akan sampai kepada seluruh bangsa di muka bumi ini? Tidak ada yang tahu, ya kan? Yesus pun tidak tahu. Kenapa? Karena tergantung kepada orang percaya memberitakan Injil ke seluruh bumi. Sejak awal Yesus Kristus sudah mengatakan, pergilah, beritakanlah, ya kan? Beritakanlah Injil kepada seluruh bumi. Sebelum Injil sampai kepada seluruh bangsa di muka bumi ini, maka kesudahannya belum terjadi. Yesus Kristus, ya, itu kedatangannya belum. Kapan itu kita tidak tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Tugas kita orang percaya adalah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Lalu ada orang bertanya, kalau begitu nggak usah diberitakan Injil, Bu, supaya Yesus tidak datang kedua kalinya. Ya, itu adalah hal yang salah. Mungkin ya, Yesus tidak datang kedua kalinya secara global, tetapi Yesus bisa datang kepadamu secara pribadi. Itulah hari kematianmu.
Lalu ketika engkau tidak memberitakan Injil, tidak melakukan tugasmu, maka engkau juga akan mengalami kebinasaan kekal. Jadi jangan tanya kapan Yesus datang kedua kali, tidak perlu. Ya, lakukan saja apa yang menjadi tugas kamu sebagai orang percaya. Nah, karena itu apa yang harus kamu lakukan dalam menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Matius 24 ayat 42 dan 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi berjaga-jagalah. Jangan seperti orang-orang pengikut pendeta Mangapin Buya ya. Kenapa? Menjadi orang-orang yang munafik. Sama misalnya seperti kamu tahu bapak sebentar lagi mau pulang, ya kan? Maka kamu akan pura-pura belajar, pura-pura sibuk. Tapi ketika kamu tahu bapak tidak akan datang atau tidak akan pulang hari ini, maka kamu hanya akan main game saja. Itu artinya apa? Menjadi orang munafik. Maka dikatakan apa? Kamu tidak perlu tahu kapan waktunya, juga nggak penting kali. Tapi apa yang perlu kamu lakukan adalah berjaga-jagalah. Ya, sehingga ketika Yesus datang, baik secara global ataupun secara pribadi kepadamu, kamu telah siap dan kamu akan menerima upahmu di sorga. Karena itu lakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai gereja dengan menyatakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Itu yang perlu dilakukan oleh orang percaya ya, sebagai gereja untuk dalam menanti kedatangan Yesus Kristus. Gereja harus melakukan tugasnya dengan menyatakan keadilan bagi semua orang, hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan hidup, menjadi pembawa damai bagi semua orang, membawa kesejahteraan bagi seluruh umat. Jadi ini yang penting bagi orang percaya ya. Karena itu nantikanlah Yesus Kristus ya, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dengan 3K: kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Sabar memikul salib. Ketika kamu jadi orang percaya, maka kamu harus memikul salib. Tekunlah ya, di dalam doa dan di dalam mengerjakan tugas kamu sebagai orang percaya, baik memberitakan Injil, baik menyatakan kebenaran, keadilan, kasih, perdamaian, membawa kesejahteraan dan sebagainya. Dan tetaplah setia di dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga ketika Yesus datang kedua kalinya, kamu didapati setia dan Yesus akan mengangkat kamu ke dalam kerajaan sorga dan memberi kamu hidup kekal di sorga. Nah, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.